amara qaumun imra'atan datal jamal. Jadi suatu ketika kerumpulan orang memerintahkan perempuan yang cantik, yang yang sangat cantik. Tujuannya agar supaya menggoda Rabi bin Khaythim. Disuruh menggoda, coba kamu karena kecantikannya dipanggil oleh kaum untuk menggoda Rabi bin Khaythim, untuk memfitnah. Wa ja'alu laha in fa'alat dzalika alfa darahim. Jadi menjanjikan, seorang kaum tadi menjanjikan kepada perempuan tersebut, perempuan yang cantik tadi, jika kamu berhasil dan mengerjakan merayu Rabi bin Khaythim, maka kamu akan dikasih imbalan 1000 dirham. Akhirnya benar. Fala bisat ahsana ma qadarat alaihi minas siyab. Jadi dia memakai baju yang paling bagus yang dia miliki dan menggunakan parfum yang paling wangi yang dia miliki. Nah, setelah itu thumma ta'aradat lahu hina kharaja min masjidihi. Setelah itu, setelah pakai wangi, baju yang bagus, dandan yang cantik, akhirnya perempuan tadi menggoda Rabi bin Khaythim ketika kharaja min masjidihi, keluar dari masjidnya. Setelah jamaah keluar, digoda tuh. Fanadhara ilaiha, akhirnya Syekh Rabi tadi melihat terhadap perempuan tadi. Begitu melihat dan perempuan cantik tadi melihat keberadaan si Rabi, maka langsung mendekati. Faqabat alaihi, mendekati Syekh Rabi tadi. Wahya safiratun, sambil berjalan. Faqala laha Rabi. Akhirnya melihat seperti itu, belum sempat perempuan itu merayu, Syekh Rabi bertanya kepadanya, kaifa biki? Ada apa dengan kamu wahai perempuan? Lauqad nazalat, kalau seandainya penyakit panas, demam panas itu menimpamu dengan jasad kamu, faghayyarat ma'ara min launika, dan penyakit itu merubah warna kulitmu, karena memang ketika datang itu safiratan, jadi dia tidak memakai cadar, membuka mukanya. Jadi karena memang tujuannya menggoda. Sebelum menggoda ditanya itu sama Syekh Rabi. Coba kamu bayangkan kalau seandainya ada sakit panas yang menimpa kamu dan sakit itu bisa merubah wajah kamu. Belum sempat jawab, ditanya lagi sama si Syekh Rabi. Am kaifa biki lauqad nazala bika lauqad nazala biki malakul maut. Coba kamu bayangkan kalau seandainya pada saat ini malaikat pencabut nyawa datang menghampiri kamu, faqata aminki, dan nyabut ruh kamu. Kecantikanmu tidak bisa diandalkan begitu. Atau kamu bayangkan seandainya saat ini ada malaikat namanya Mungkar dan Nakir menanyakan tentang keberadaan kamu, agamamu apa dan lain sebagainya. Belum sempat ngerayu dibilang begitu sama si Rabi, karena ulama besar. Akhirnya fasorokhot sorkhotan, perempuan itu langsung histeris, menjerit dan langsung pingsan. Fasakotot, langsung pingsan. Masya Allah. Setelah kejadian itu, fallahi, kata periwayat hadis, fallahi laqad afaqat. Setelah kejadian itu, demi Allah, perempuan tadi bertaubat dengan sungguh-sungguhnya taubat, perempuan yang cantik tadi. Wa balagat min ibadati rabbiha ma annaha kanat yauma matat. Ini sampai beliau beribadah, perempuan tadi beribadah sampai hari kematiannya, artinya husnul khotimah. Bahkan digambarkan di sini dilebihkan karena saking amalnya yang sangat luar biasa, ka'ahnajatun muqtaraq. Seperti halnya dia dalam keadaan matinya itu seperti pahalanya orang yang gugur di medan perang dengan terbakar. Insyaallah. Nah, dari sini luar biasa. Jadi ketika perempuan cantik ini mau merayu kepada Syekh siapa ini, Syekh Rabi, ya, akhirnya bukan
berhasil mendapatkan uang yang dijanjikan oleh kaum, akan tapi alhamdulillah hidayah datang dari Allah, malah bertaubat. Akhirnya husnul khotimah. Masya Allah. Apa yang kita dapat, kita jangan memandang memandang dengan pandangan yang kita lihat. Zahir boleh saja ketika kita melihat ada perempuan yang perilakunya mungkin kurang baik, tapi kita jangan pandang hina. Kenapa? Karena kita tidak tahu kedepannya seperti apa. Mungkin saja kita yang sekarang ini mungkin kalian dipandang baik, kita kan nggak tahu. Pas akhir hayatnya itu kita seperti apa, itu kita nggak tahu. Makanya kita nggak boleh berprasangka buruk. Siapa tahu ini seperti perempuan tadi, dia penggoda lah, dibayar untuk menggoda, tapi ternyata pada akhirnya dia bertaubat dan husnul khotimah. Itu yang pertama yang kita ambil. Jadi jangan memandang melihat fisik daripada orang, jangan menghina sembarangan, menghina orang. Yang kedua, pintu taubat itu kita nggak tahu. Kalian jangan menutup diri. Jangan menutup diri itu dalam artian ketika berdakwah kita jangan pandang orang. Kalian kalau seandainya berdakwah hanya pada orang yang pakai kerudung saja, ya kan, nggak mau pengajian, nggak mau dakwah kepada orang yang nggak pakai kerudung, ya terus siapa yang mendakwain mereka, kan begitu. Kita jangan menutup diri. Jadi kita lihat lingkungan kita dakwah semampu kita. Yang penting jangan menutup diri, jangan pilih-pilih berdakwah. Enggak, ini orangnya begini, ini orangnya nggak boleh. Berdakwah itu nggak boleh pandang. Kenapa? Karena mungkin suatu ketika kita bisa menyadarkan mereka dan mereka bertaubat atas bimbingan kita, maka amal yang mereka lakukan kita juga dapat kiriman pahala, kan begitu.